Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Bersama aku Isma. Dan buat teman-teman yang baru di sini, welcome, nice to meet you. Kenalin, aku Isma Nur Fadila, teman-teman bisa panggil aku Isma. Nah, di video kali ini aku mau jelasin nih materi mengenai budaya manajemen pengetahuan di organisasi. Jadi selamat datang di Belajar Bareng Isma. Yeay. Nah, tujuan kita belajar materi ini itu biar kita tahu nih, apa itu budaya manajemen pengetahuan. Terus kaitannya sama knowledge sharing itu apa, terus perannya kayak gimana. Jadi ayo sini teman-teman kumpul, kita diskusi bareng, kita belajar bareng. Simak videonya ya. Oke teman-teman, bagian pertama di materi budaya manajemen dan pengetahuan organisasi ini, kita akan membahas konsep budaya manajemen pengetahuan itu sendiri. Nah, diawali dengan apa itu budaya? Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional untuk pemecah masalah. Kemudian di sini kita ketemu nih sama definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku, atau beraktivitas. Menurut Graff, ada 3 sudut pandang tentang budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi. Misalnya, peraturan yang menekan atau sebagainya. Yang kedua, budaya organisasi merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya, organisasi yang tersentralisasi akan berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi, teman-teman. Gitu. Yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang-orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologis antara individu dengan organisasinya. Oke, selanjutnya ada apa itu pengetahuan. Pengetahuan adalah seluruh kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Nah teman-teman, menurut Nanoka dan Takeuchi, pengetahuan ada 2 jenis, yaitu tacit knowledge sama explicit knowledge. Kita bahas satu-satu. Tacit knowledge, pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Biasanya pengetahuan jenis ini tidak terstruktur, susah diberitahukan dengan bahasa formal kepada orang lain, dan isinya itu mencakup pemahaman pribadi. Jadi ini tuh belum terdokumentasi karena masih ada di pikiran seseorang. Nah, teman-teman pasti pernah kan kalau kita pengen cerita sesuatu terkait apa yang menjadi pemahaman kita, tapi susah banget buat dikomunikasikan, susah buat diekspresikan. Nah, itu tacit knowledge, teman-teman. Selanjutnya ada explicit knowledge. Ini tuh pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi atau rangkuman atau sejenisnya, sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Pengetahuan ini bersifat formal dan mudah untuk dibagikan ke orang lain dalam bentuk dokumentasi karena umumnya merupakan pengetahuan yang bersifat teori yang mempermudah atau memudahkan seseorang dalam membagi pengetahuannya kepada orang lain. Contohnya lewat buku, artikel, jurnal, dan sejenisnya. Jadi kan ini orangnya tuh nggak harus datang langsung untuk mengajari orang lain kayak gitu. Jadi, knowledge management adalah kumpulan proses yang dikembangkan di dalam organisasi untuk menciptakan, mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan menyebarkan pengetahuan suatu organisasi. Kemudian muncullah pertanyaan, apa hubungannya manusia dengan manajemen pengetahuan sih? Oke, jadi gini teman-teman. Manusia sebagai individu udah pasti punya yang namanya perilaku individu. Nah, apa sih perilaku individu itu? Perilaku individu itu adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya, yang mana individu akan membawa tatanan ke dalam organisasi, yaitu berupa penghargaan, kemampuan, kepercayaan pribadi, kebutuhan, dan pengalaman di masa lalunya. Sehingga, dengan adanya perilaku individu, manajer mendapat kesempatan sekaligus tantangan nih dalam membantu memperbaiki kualitas individu dalam organisasi, sehingga bisa merencanakan sebuah perubahan yang bermakna dan berdampak. Nah, pengetahuan sendiri kan sebagian besar berada di kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge yang tadi udah dijelaskan. Jadi gak heran ya, tanpa manusia,
manajemen pengetahuan tidak akan berjalan karena semua berawal dari manusia itu sendiri, dari pengetahuan yang dibawa manusia itu sendiri. Gitu. Selanjutnya kita mau bahas mengenai knowledge sharing. Apa sih knowledge sharing itu? Nah teman-teman, ini kenapa penting buat dibahas? Karena knowledge sharing itu adalah inti dari manajemen pengetahuan. Karena melalui ini, nilai dari pengetahuan perusahaan akan meningkat. Nah, knowledge sharing itu sendiri adalah kegiatan manajemen di perusahaan yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu atau informasi. Biasanya, hal ini bisa berwujud dalam bentuk kegiatan diskusi, presentasi, tutor, dan lain-lainnya. Tapi kalau kita ngasih pengetahuan, nanti yang lain ikut pinter dong. Kita rugi dong. Gini teman-teman, seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan tersebut karena bermanfaat untuk orang lain atau banyak orang. Budaya knowledge sharing nih sangat banget perlu ditumbuhkan dan dirangsang bagi sebuah perusahaan kalau ingin menerapkan manajemen pengetahuan yang efektif kayak gitu. Untuk suksesnya pembentukan budaya knowledge sharing, organisasi itu harus memenuhi berbagai persyaratan nih teman-teman. Yang pertama itu ada peranan kepemimpinan, berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung dari seorang pemimpin dalam memberikan dukungan dan advokasi. Keberadaan seorang leader ini merupakan syarat utama dalam implementasi manajemen pengetahuan loh. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberikan iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan nih dari seorang pemimpin organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan mengkolaborasikannya. Yang keempat, ada perusahaan ini harus menghargai knowledge sharing, pembelajaran, dan inovasi yang terjadi. Yang selanjutnya, ada kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Nah, gimana? Semoga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Dan barangkali nih, ada yang kelewat sama akunya. Dan seperti biasa, teman-teman punya insight sendiri mengenai materi kali ini. Ayo diskusi bareng di kolom komentar. Ditunggu ya. Jangan lupa minum air putih. See you on the next video.